Halo sobat ternak semua, dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel kami, channel yang edukatif dan informatif, khususnya bagi kita, para peternak sapi. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba sharing-sharing, berbagi pengalaman dengan teman-teman. Kita beri segmen ini segmen lincah, lingguh, cerita-cerita soal kewan. Nah, lincah kali ini membahas pertanyaan atau hal yang paling sering ditanyakan oleh pemula, khususnya bagi orang-orang yang mau terjun di dunia sapi, yaitu adalah untung mana, penggemukan sapi atau memperanakkan sapi? Untung mana, fattening atau breeding? Nah, ini pertanyaan yang paling banyak ini ditanyakan. Saya sering dengar, saya sering baca di sosial media, di Facebook, di mana-mana pasti pertanyaannya seperti itu. Baiklah, sebelum kita mau membahas itu, saya tegaskan lagi bahwa saya ini peternak lokal, istilahnya gitu ya. Saya bukan sarjana hewan, saya bukan dokter hewan, saya juga bukan akademisi. Namun apa yang saya bagi ini adalah benar-benar betul-betul pengalaman dari saya. Jadi bisa dikoreksi, monggo silahkan di komen, mungkin ditambahkan, mungkin ya kita belajar bersama-sama nggih. Baiklah. Pertama-tama kita ambil penggemukan sapi ya. Penggemukan sapi ini kita ambil di hari-hari biasa ya. Apa yang saya ucapkan ini di hari-hari biasa. Jadi bukan season-season atau musim-musim ramai. Kayak misalnya Idul Fitri atau Idul Kurban, itu lain lagi. Penggemukan sapi seperti yang pernah saya alami, seperti gambar yang saya tampilkan ini ya. Ini adalah sapi yang saya beri nama Suleh. Bobot awal Suleh waktu saya beli dulu, saya timbang bobotnya di 630 kilo. Jadi si Suleh ini waktu saya beli langsung saya timbang, bobotnya di 630 kilo. Si Suleh ini saya beli dengan harga waktu itu 26.500.000. Nah, si Suleh ini umurnya 3 tahun ya. Jadi si Suleh ini sebenarnya sudah tua. Cuman dia kemuyu. Jadi dia sudah gemuk, tapi kalau digemukkan, dipolkan masih oke. Waktu itu saya pelihara kurang lebih 3 bulan ya. Saya pelihara waktu itu kurang lebih 3 bulan. Dengan estimasi biaya per bulan saya biasanya ini rata-rata per bulan sapi satu 750.000 rupiah. Jadi kalau 3 bulan saya total 2.250.000 rupiah untuk biaya operasional si Suleh tadi. Jadi totalnya dari saya beli 26.500.000, saya pelihara dengan kos 2.250.000, ketemunya 28.750.000. Kemudian pada bulan ketiga itu saya timbang kembali. Waktu saya timbang kembali, bobotnya mencapai 700 kilo. Waktu itu si Suleh laku 30 juta. Jadi dalam 3 bulan, kalau di total 30 juta dikurangi 28.750.000, keuntungan saya pada waktu itu 1.250.000 3 bulan. Nah, ini sedikit tips juga ya bagi teman-teman yang mau penggemukan murni. Penggemukan murni itu kalau bisa carilah sapi yang tua. Jadi sapi yang sudah umur, kurus atau kemuyu atau
bisa digemukkan gitu. Jadi kita tinggal nyebul, kita tinggal ngepus pakannya bisa langsung gemuk. Jadi biasanya sapi tua itu kalau komborannya biasanya sudah mapan karena dia kan sudah melalui usia jenjang yang lama. Lah itu bisa langsung mapan, kita langsung bisa push. Karena menurut saya untuk bisa mendatangkan keuntungan, penggemukan sapi itu minimal ADG 1 kilo. ADG itu pertumbuhan berat badan per hari, itu minimal 1 kilo. Kalau Anda sudah gemukkan, ditimbang bulan berikutnya di rata-rata 1 kilo per hari, sudah aman itu. Jadi untuk sapi-sapi yang digemukkan ke arah sapi yang seperti saya contohkan tadi. Hal ini berbeda dengan kasusnya sapi jumbo, sapi kontes misalnya. Memang kalau sapi kontes atau sapi jumbo yang diprediksikan ke 1 ton up, dia pasti pilihnya yang muda, super, cagaannya juga baik, rasnya baik, nanti mungkin bisa untuk kontes, bisa untuk jumboan lah istilahnya. Itu di luar ini tadi ya, karena kita kan penggemukan murni, jadi kita cuman datang kejar dagingnya, jual gitu aja. Beda juga dengan istilah itik-itik. Mungkin kan ada petani beli kecil, beli pedet, digemukkan, misalnya dia ngarit sambil di sawah, itu lain lagi. Jadi di dalam frame ini saya membahas tentang penggemukan yang murni, seperti yang saya alami. Seperti contoh tadi si Sule, saya per 3 bulan mendatangkan keuntungan 1.250.000. Sekarang bagaimana dengan breeding? Nah, peranaan. Nah, bagaimana dengan peranaan? Coba, kalau peranaan, sebenarnya ini ada tren baru juga sih. Tren baru apa sudah lama ya? Sebenarnya dulu juga sudah ada, tapi ini tambah ngetren lagi. Peranaan itu tren baru, beli metengan atau beli bunting. Nah, itu juga perlu dipelajari juga. Tapi sebelumnya kita coba bahas dulu ya yang breeding atau peranaan dari awal. Pernah yang saya alami, misalnya kita membeli babon seharga 12 juta. Kira-kira babon 12 juta itu seperti ini. Merah, kecil lah, cukup lah, 12 juta. Lalu kita masuk kandang, dia adaptasi dulu 1 bulan. Kita IB atau kita suntik, dia minta kawin. Lalu dia hamil, kira-kira 9 bulan, dan beranak. Lalu anaknya kita pelihara kurang lebih supaya bisa disapih ya 3 bulan lah ya. Jadi totalnya kira-kira 13 bulan. Jadi dari 0, jadi kita beli babon, nanti dia ke kandang, kita suntik, itu kira-kira sampai nanti anaknya umur 3 bulan, anaknya cukupan lah. Itu kira-kira membutuhkan waktu 13 bulan. Nah, bagaimana estimasinya, dananya? Untuk pakan sapi babon lebih ringan, lebih mudah karena tidak mengejar daging. Jadi saya estimasi per bulan adalah 600.000. Jadi kalau 13 bulan tadi dari 0, maksudnya dari datang sampai terus itu kan 13 bulan tadi dikalikan 500.000 aja deh. Jangan 600.000. Kalau 600.000 masih kelas penggemukan. 500.000 aja deh. 500.000 jadi 6.500.000. Itu untuk operasional 13 bulan. Nah, 6.500.000 ini kita tadi kan beli babon 12 juta. Tinggal kita jumlahkan 18.500.000. 18.500.000 ini adalah modal kita. Jadi selama babonnya belum bunting, masih kita pelihara sampai punya anak 3 bulan. Anaknya ini masih kita katakan gini ya, umum ya, babon 12 juta misalnya punya anak, umum anaknya waktu itu
laki-laki tapi kecil, tapi juga sudah limousine cross, juga sudah oke lah. Itu kurang lebih nanti lakunya sekitar 21 juta. Kalau dijual semua, babon sama anaknya itu 21 juta. Nah, tinggal kita kurangi 18.500.000 dikurangi 21 juta. Jadi total keuntungan per 13 bulan 2.500.000 rupiah. Nah, bagaimana kalau belinya yang dijual anaknya saja? Bagaimana coba? Ya enggak apa-apa, sama saja. Katakanlah anaknya tok yang dijual, babonnya ditinggal. Nanti biar babonnya disuntik kawin lagi biar manak lagi. Oke, boleh. Nanti anaknya kita kalkulasi misalnya ya rata-rata lah laku 9 juta katakanlah. 9 juta. Sedangkan kita kan tadi operasional 13 bulan tadi kan 6.500.000. Jadi sama saja, kalau dikurangkan juga hasilnya 2.500.000 rupiah. Nah, tapi untuk hal ini kita juga perlu memperhatikan indukannya, karena kalau indukan semakin tua itu nilainya memang semakin turun. Jadi kalau nanti 12 juta kan kita tadi beli, beranak lagi, tahun berikutnya beranak lagi, lama-lama tidak 12 juta, turun pasti, nilainya turun secara ekonomis karena dia sudah tua. Lah, tapi kan kita sudah untung anak-anaknya, kira-kira begitu. Untuk doro atau babon mas, pertanyaan juga gitu kalau soal breeding. Kalau saya lebih cenderung ke babon tapi muda ya. Jadi induan sudah pernah beranak tapi masih muda. Ya beranak 1-2 kali lah. Karena kalau dari doro menurut saya lama. Karena kan harus proses pertumbuhan dulu, baru dia birahi dan lain-lain. Tapi ini juga khususnya ini kita bicara soal teknis ya. Mungkin kan kadang ada petani juga yang ingin dari kecil karena modalnya ringan atau ada pertimbangan lain, monggo itu boleh, bisa diperhatikan, bisa juga boleh beli doro. Tapi kalau menurut saya kita langsung ngarahnya beli babon tapi muda. Lah, untuk breeding itu. Setelah itu berarti kesimpulannya lebih untung penggemukan dong mas. Pasti ada pertanyaan seperti itu. Penggemukan saja 3 bulan sudah dapat untung 1.250.000. Sedangkan peranakan 13 tahun baru dapat untung 2,5 juta. Tapi tunggu dulu. Penggemukan modal saya tadi kan 26.500.000. 26.500.000 kalau setahun 3 bulan itu kan ada 4 kali. Jadi kan saya sekitar 1.250.000 kali 4 kali panen. Berarti kan saya dapat untung 5 juta per tahun. Tapi untuk peranakan babon tadi kan modal kita cuma 12 juta. Ya, yang babon tadi. Nah, itu yang membedakan. Ketika kita beli 2 babon, 12 juta dan 12 juta, 24 juta. Itu pun masih di bawah harga penggemukan yang saya beli si Suleh tadi. 12 juta kan 24 juta. Dengan konsep yang sama, dengan prinsip yang sama, berarti 13 juta, 13 bulan berikutnya, berarti kan kita dapat 2 pedet. Yang keuntungannya tadi 2,5 juta, 2,5 juta. Jadi kalau di total juga 5 juta. Jadi kalau untuk penggemukan memang plus gitu. Setiap 3 bulan gitu bisa per tahun nanti kurang lebih 5 juta. Untuk peranaan atau babon atau breeding itu tadi juga sama sebenarnya. Tapi kan beli 2 karena kan harganya memang terpaut jauh. Beli 2, 1 tahun berikutnya kira-kira 13 bulan tadi juga sama dapat 2 pedet. Nah, untuk tren baru yang saya tadi bilang beli metengan untuk breeding. Ini ada teman saya namanya Mas Iwan. Dia rumahnya di Tanjung Sukoharjo, di dekat sini.
waktu itu dia beli sapi meteng atau beli sapi bunting 17 juta. Kira-kira seperti ini. Nah, ini dia waktu itu beli 17 juta, bunting 5 bulan. Bunting 5 bulan supaya nanti lahir atau beranak dibutuhkan 4 bulan pemeliharaan. Sehingga supaya anaknya beranak, supaya babonnya beranak. Nah, setelah beranak, anaknya sekarang kira-kira umurnya 5 bulan. Seperti ini. Nah, anaknya super ini. Mas Iwan ini kebetulan ini jos ini. Kebetulan rezekinya pas banyak istilahnya. Anaknya laki super. Sekarang kita lihat estimasinya, dananya. Mas Iwan beli meteng 17 juta. 5 bulan, meteng hamilnya 5 bulan. Bunting 5 bulan. Berarti sampai anaknya umur 4 sampai anaknya umur 5 bulan dibutuhkan pemeliharaan 9 bulan. 9 bulan. Jadi dari meteng tadi jadi dari hamil dari bunting 9 bulan dari bunting 5 bulan tadi sampai anaknya siap jual istilahnya itu membutuhkan waktu 9 bulan. Kalau 9 bulan ini per bulan estimasinya 500.000, berarti kan Mas Iwan ini pengeluarannya 4,5 juta. Nah, 4,5 juta ini ditambah 17 juta tadi dia beli sapi bunting sekitar 21.500.000. Nah, sekarang kalau saya ya, menurut saya kalau sapinya Mas Iwan itu babon sama anaknya 25 juta bisa lebih, mungkin 26 lah katakanlah. Nah, kalau sekitar itu berarti Mas Iwan keuntungannya 3.750.000. Ya 4 jutaan lah. Nah, itu kalau kita caranya shortcut, ambil langsung bunting, beli bunting, kita pelihara beranak. Terus nanti anaknya kita pelihara 4 bulan, kita jual. Gitu boleh shortcut. Tapi ada tapinya. Resiko kalau beli sapi metengan atau beli sapi bunting itu belinya pasti mahal. Katakanlah babonnya Mas Iwan ini tadi itu kalau tidak bunting itu paling di harga 12 setengah. Padahal dia belinya bunting 5 bulan 17 juta. Berarti kan sudah 5 jutaan sendiri di dalam perut si babon atau di dalam perut indukan itu. Masih berupa janin istilahnya. Jadi kita membeli janin itu kurang lebih 5 juta. Nah, tinggal nanti kalau dia lahir oke-oke saja, kebetulan lahirnya jantan, jos. Lah kalau lahirnya betina, mungkin juga masih untung, cuman agak limit. Nah, kalau terjadi kematian agak berat. Karena kan belinya bunting. Seperti itu. Jadi menurut saya kesimpulannya apakah pengemukan Mas, apakah peranaan Mas, breeding Mas, fattening Mas, itu sama saja sebenarnya. Semuanya tergantung passion panjenengan sedoyo, passion teman-teman semua. Apa inginnya pengemukan, lihat sapi yang besar-besar seperti ini, atau seneng yang indukan, nanti anaknya lahir kecil lucu gitu. Lah itu tergantung panjenengan sedoyo. Semuanya baik. Kalau menurut saya bagi pemula ya coba aja semuanya. Yang penting kita sudah tahu ini tadi kira-kira kalkulasinya seperti itu. Hati-hati, diberi makan yang baik, diperhatikan, coba aja. Tahun ini pengemukan, coba. Tahun besok peranaan, beli babon, coba. Lah nanti tinggal Anda teman-teman semua yang merasakannya sendiri. Kira-kira seperti itu teman-teman. Secara singkat ya, keuntungan dan kelemahan. Nah ini secara singkat keuntungan dan kelemahan. Tadi kan sudah
kita bahas panjang lebar, secara singkat juga. Keuntungan dan kelemahan. Keuntungan untuk fattening atau penggemukan, nomor 1, uang cepat berputar karena waktunya singkat. 3 bulan lempar, 3 bulan lempar gitu tadi. Nomor 2, risiko kematian saat kecil. Jadi karena kita kan cuma menggemukkan ya, jadi kan nggak ada unsur kematian, beranak dan lain-lain, beroyong mungkin kita nggak ada. Istilahnya kita nggak ada di areal situ. Jadi risiko kematian sangat kecil. Dan nomor 3, keuntungan fattening itu momen-momennya banyak. Jadi misalnya momen lebaran itu kan juga memerlukan sapi gemuk, sapi daging. Momen Idul Adha kurban itu juga sapi dikorban, dipotong. Itu momen-momen kita sebagai penggemukan hewan, sapi khususnya. Nah, terus kelemahan fattening apa? Kelemahan fattening atau penggemukan, kelemahannya adalah nomor 1, kita tergantung kepada bakalan. Jadi kita harus hunting terus. Kadangkala kondisi pasar tidak bisa bersahabat, harganya tinggi. Ya hunting terus, sabar, hunting terus. Jadi habis panen kita tetap harus cari bakalan yang kira-kira prospek, yang seperti saya jelaskan tadi, yang sudah berumur, yang kurus nggak apa-apa, yang penting sehat, bisa digemukkan, gemukkan des lempar lagi lah. Kelemahannya itu kita ketergantungan bakalan, kita ketergantungan bahan, istilahnya gitu, harus hunting terus. Nomor 2, dibutuhkan dana atau modal yang besar. Memang kalau untuk penggemukan pasti, karena kan mainnya komboran. Komborannya juga harus diperhatikan, istilahnya komposisinya, vitaminnya, bahan-bahannya, unsur-unsurnya, seperti itu. Dananya pasti lebih besar. Nomor 3, perhatian lebih khusus, karena yang dikejar dalam pertumbuhan sapi penggemukan adalah daging. Jadi rata-rata kenaikan per hari. Jadi kalau sapi penggemukan gini mencret 5 hari gitu, wah sudah bingung. Tapi kalau breeding enggak masalah, mencret juga enggak apa-apa, kan tidak mengejar bobot. Kalau sapi penggemukan langsung ADG pasti turun kalau dia kena sesuatu hal. Jadi memang lebih khusus untuk memperhatikan kesehatan pertumbuhannya kalau mau bermain fattening atau penggemukan. Nah sekarang keuntungan breeding. Keuntungan breeding atau mempernakkan itu 1, modal cenderung lebih sedikit. Ya, nomor 2, tidak ketergantungan bakalan, malah memperanakkan, malah menambah bakalan. Apalagi kalau anaknya lahirnya jantan. Wah, itu tambah hebat lagi. Nomor 3, keuntungan breeding adalah tidak perlu formulasi pakan yang khusus, karena tidak mempengaruhi, karena dia kan tidak ADG, tidak membahas kenaikan per hari. Jadi kira-kira begitu. Untuk kelemahan breeding, nomor 1 adalah risiko kematian lebih besar. Nah ini yang saya utarakan tadi, bahwa risiko kematian lebih besar. Risiko kematian di breeding memang lebih besar, karena kan kita meranakkan, hubungannya kan sama janin, sama bayi yang ada di dalam babon tersebut. Nomor 2, membutuhkan waktu yang lama. Waktunya lama sekali. Sapi harus hamil dulu, harus meteng dulu, harus bunting dulu. Nah baru kita nanti proses melahirkannya, lalu proses kalau sudah nyusu, nyapehnya gimana, gitu-gitu kita perlu perhatikan, perlu waktu yang lama. Dan kelemahan breeding nomor 3 adalah panennya tidak berdasarkan momen. Karena kalau breeding kan jual pedet, ya bisa sih momennya habis lebaran atau habis kurban gitu, karena kan banyak yang cari bakalan, itu juga bisa. Cuman momennya, yang maksud saya momen Idul Adha, kurbanan, Idul Fitri, lebaran gitu, kita tidak bisa mengikutinya, karena kan kita
breeding atau jualnya pedet atau mbok anak atau babon indukan sama anaknya. Kira-kira begitu. Ya, jadi begitu ya teman-teman. Ulasan-ulasan singkat tadi. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau ada salah kurang, kami mohon maaf. Mohon komen. Mari kita belajar bersama-sama. Dan terus tetap semangat, jangan patah semangat. Terus kita sama-sama, pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and God bless you all. Dah.